Oke, kembali lagi bersama Maldini Evans. Episode ini menceritakan tentang kemunculan istri dari Dr. Harry. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Lima tahun yang lalu, Harry bertemu dengan Isabel di pameran lukisan. Dia mencoba modus ke wanita itu dengan cara bertanya pendapatnya tentang lukisan. Ternyata Isabel yang melukisnya. Mereka pun berkenalan hingga lanjut menikah. Sementara di masa kini, Max terbangun di lemari kamarnya yang membuat orang tuanya panik. Ketika Sheriff Mike datang, dia ingin mencatat laporan hilang. Namun nyatanya Max masih ada di rumah. Mike pun menyarankan mereka untuk mengikat tali sehingga anaknya tidak hilang, karena dia juga memergokinya di jalanan yang jauh dari kota. Max beralasan punya bukti kalau Dr. Harry adalah alien karena dia dan Sahar masuk ke dalam rumahnya. Dokter itu juga memiliki teknologi di ruang bawah tanah. Ketika bertanya kepada Sahar, gadis itu mengaku tidak melihat apapun. Sementara itu Harry bingung Isabel masih di rumah. Wanita itu menjelaskan bahwa tadinya dia datang untuk berbicara, namun Harry malah pergi begitu saja. Dia juga tidak mengerti melihat Harry yang berbeda dari biasanya. Lalu dia berkata siap untuk menandatangani surat cerai, tapi Harry menghalanginya selama berbulan-bulan. Tentu sekarang Harry dengan senang hati tanda tangan surat itu. Isabel tampaknya kecewa. Dia pikir setidaknya mereka bisa membicarakan ini selayaknya manusia. Beberapa saat kemudian Isabel menghampiri Harry yang tidur di sofa. Harry pun heran. Sebenarnya apa yang terjadi? Padahal tadi dia setuju untuk bercerai. Keesokan harinya Harry terbangun dengan buru-buru karena alarmnya dimatiin oleh Isabel. Sang alien kesal karena seharusnya dia bangun pagi untuk mencari perangkatnya. Di sisi lain, Sheriff Mike membawa ayahnya untuk pindah ke kota ini karena menurutnya udara di kota ini cocok untuknya. Tampaknya mereka tidak begitu akur, lalu sang ayah meledek Mike yang tidak bisa menangkap pelakunya. Menurut sang ayah, sepertinya Sam memilih kota yang salah untuk mati. Sementara Darcy menemukan Harry yang kesusahan memakai celana di mobil. Ketika melihat kopi, Harry ingin mengambilnya, namun Darcy terus membicarakan soal dirinya yang senang bersama Harry. Tapi dia tidak mau berkencan lagi dengannya dan dia lebih memilih berteman saja. Harry menganggap Darcy tidak cukup pintar. Ketika sadar kata-katanya membuat Darcy tersinggung, dia pun minta maaf. Di sisi lain, Isabel penasaran ada apa di ruang bawah tanah sehingga pintunya digembok. Setelah dicek, dia menemukan shawl milik wanita. Scene selanjutnya, Abigail membawa file dari Sam Hodges untuk diberikan ke klinik. Siapa tahu mungkin berguna. Dia pun bertanya hasil otopsi, karena jika memang bunuh diri maka klaim asuransinya batal demi hukum. Jadi dia mengandalkan Dr. Harry untuk melakukan hal yang terbaik. Lalu Harry menyuruh Jay untuk membawa kotaknya, tapi Jay tidak tahu harus dibawa kemana. Asta pikir dia membuat kesalahan karena membawa Jay ke klinik. Gadis itu masih polos dan tidak mengetahui kebenaran. Asta telah menyerahkannya dan dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia adalah ibunya. Harry pikir ini menarik. Asta mengirim Jay pergi karena dia mencintainya, bukan membencinya. Kemudian Isabel datang membawa shawl dan menuduh itu milik Asta. Dia juga kasih tahu kalau dia adalah istri dari Harry. Asta terkejut karena waktu itu Harry berkata istrinya telah meninggal. Isabel pun marah dan melempar semua barangnya. Lalu dia pergi ke bar yang ada di seberang jalan dan bercerita kalau dia akan segera bercerai. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana orang bisa berubah begitu cepat. Dulunya sangat menyenangkan dan sekarang belak-belakan. Darcy mengerti karena dia juga berkencan dengan pria yang seperti itu. Menurutnya mereka adalah wanita kuat dan mandiri yang tidak membutuhkan pria untuk menentukan masa depannya. Dia juga bercerita soal pria yang menciumnya seperti kuda yang sedang makan es krim. Sementara Harry kaget ketika melihat keluarga wali kota datang ke kantornya. Mereka menyuruh Max untuk meminta maaf. Namun ditolak karena menurut Dr. Harry, Max tidak tulus. Bocah itu kesal karena dia benar menemukan sesuatu di ruang bawah tanah dan entah bagaimana mengantarnya pulang. Harry pun punya ide dan meletakkan beberapa gambar orang dan menyuruh Max untuk menebak dirinya yang mana.
Bocah itu salah menunjuk gambar karena dia belum pernah melihat orang itu. Dr. Harry pikir Max sedang sakit. Bocah itu tambah kesal dan menuduh sang alien menjebaknya dan menipu semua orang. Menurut Harry, Max menderita terafobia, yaitu takut melihat monster dan hal menakutkan lainnya. Jika tidak diobati maka bisa menjadi lebih parah. Lalu dia menyarankan Max untuk pindah sekolah. Di sisi lain, Sheriff Mike masih belum menemukan petunjuk. Lalu dia marah karena Deputi Liv tidak memperhatikannya karena bermain yoyo. Sampai sekarang mereka belum memiliki tersangka. Bahkan mereka juga belum tahu apakah Sam dibunuh atau bunuh diri. Menurut Deputi Liv, Sam bukan tipe orang yang bunuh diri dan pasti ada hubungannya dengan kaki yang ditemukan di danau. Sementara itu Jay melihat file dan mengetahui Asta punya bayi dan bayinya memiliki tanggal lahir yang sama dengannya. Dia tidak menyangka selama ini Asta berbohong padanya. Setelah itu Harry menemani Asta yang duduk di pinggir jalan. Katanya biksu percaya bahwa penderitaan berasal dari pikiran yang berpikir. Mereka juga bisa melatih pikirannya untuk tidak merasakan sakit. Menurut Asta, dia telah merobek hati Jay. Namun Harry pikir Asta hanya membohongi Jay dan berpura-pura menjadi temannya. Lalu Asta pun menyinggung Harry yang berbohong soal istrinya yang meninggal. Menurut Harry, manusia berbohong supaya mereka tidak ingin orang lain tahu siapa mereka sebenarnya. Lalu Jimmy datang untuk bertemu Asta. Asta memberitahukan bahwa Jay adalah anaknya dan Jay telah mengetahui semuanya. Lalu Harry datang dan duduk di belakang Jimmy. Asta minta untuk abaikan saja dan kembali membahas soal anaknya. Selama ini Asta sudah tahu. Dia hanya memberitahukan supaya tidak terkejut ketika Jay menemui Jimmy. Jimmy pikir jika Asta ingin melindungi Jay maka harus menjauhi kehidupannya. Dan pikir Jimmy lebih baik tahu itu. Dia pun bercerita pada waktu Asta kecil dan ibunya tidak kembali, dia berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan Asta. Ketika Harry pulang, dia heran Isabel belum pergi dan dia pun bingung bagaimana memakai celana dalam di rumah sendiri. Isabel menjelaskan bahwa dia menyesal dan ingin berbaikan. Dia juga telah membuat steak dari daging beku di ruang bawah tanah yang membuat Harry sedikit panik. Ketika Isabel ingin mengambil kacang polong, Harry melarangnya. Ternyata kacang polongnya menutupi wajah Harry yang asli. Isabel bingung melihat Harry yang sangat pendiam dan telah berubah sejak dia tiba di rumah ini. Mungkin saja Harry takut, karena dirinya juga sama jika ada orang yang datang tiba-tiba untuk berbicara. Isabel tidak peduli apa yang terjadi dan dia tetap ingin bersama Harry. Sementara Darcy datang ke rumah Harry membawa sebotol bir. Ketika melihat Harry berdansa dengan wanita, dia langsung pergi. Isabel pun bertanya apa yang akan dilakukan setelah ini. Hanya ada satu jawaban di pikiran Harry, yaitu menyuruh Isabel untuk menggosok wajan sebelum pergi. Kemudian Isabel bernyanyi yang menarik perhatian Harry, lalu mereka kembali melanjutkan ke tahap yang lebih intim. Di sisi lain, Max tidak sengaja mendengar pembicaraan orang tuanya yang membahas soal kepindahan anaknya ke sekolah lain. Kate takut kondisi anaknya semakin memburuk jika tidak melakukan sesuatu. Menurut Ben, anaknya bisa mengatasinya sendiri dan sebaiknya memberinya lebih banyak waktu. Kemudian Max menghubungi Sahar untuk mengabarkan soal kepindahannya. Sahar menjelaskan bahwa dia tidak ingat kejadian itu, tapi dia tetap percaya pada Max dan dia punya ide. Keesokan harinya Isabel masih yakin mereka akan tetap bersama. Kemudian Max dan Sahar bertemu dengan Harry di restoran. Sahar berkata mungkin menyentuh apelnya melumpuhkan ingatannya, tapi itu tidak membunuhnya. Dia juga ancam sang alien untuk tidak memindahkan sekolah Max. Tanpa sadar sang alien meludahi Max. Lalu Sahar berkata bahwa dia dan Max akan menahan napas sampai alien itu berjanji untuk meninggalkannya sendiri. Ketika pingsan, orang-orang akan mengira kalau alien yang melakukannya. Karena melihat kedua bocah itu serius, maka sang alien meminta mereka untuk berhenti. Lalu Max mengajaknya untuk gencatan senjata. Jadi alien memberitahukan orang tuanya bahwa dia tidak gila sehingga bisa tinggal di rumah. Dan dia akan berhenti memberitahukan semua orang bahwa Dr. Harry adalah alien. Setelah menjabat tangan, bocah itu bertanya kenapa bisa melihat alien. Alien itu menjelaskan bahwa beberapa manusia secara genetik lebih selaras dengan frekuensi dimensi lain.
sehingga mereka dapat melihat melampaui rekonstruksi molekuler alien. Kemudian mereka pun saling tanya satu sama lain tentang manusia dan alien. Sementara Jay mengabaikan Asa ketika masuk ke restoran. Kemudian Dan mempersilahkan Jay untuk makan apa saja tanpa bayaran. Lalu Deputi Liv mengabarkan hasil toksikologi Sam, yaitu tingkat toksin botulinum A menembus atap, yang artinya Sam telah diracun. Mike pun senang akhirnya mendapat kasus pembunuhan. Di akhir cerita, Harry kesal dengan Isabel yang terus ngorok yang membuat dirinya susah tidur. Dan episode ini pun bersambung. Oke, sekian dulu episode 5 dan sampai jumpa di episode Resident Alien berikutnya.